Ya iblis, ma laka alla takuna ma'as sajidin. Apa itu yang menyebabkan engkau? Lalu sahabat-sahabat sekalian, iblisnya menjawab apa? Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsal min hama'im masnun. Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur yang dibentuk kemudian. Allah kemudian menyambut jawaban iblis. Apa kata Allah? Fakhruj, fakhruj, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Bang Zuma yang nge-lag, signalnya Bang Zuma itu mungkin. Oh, mental ya. Lanjut. Lagi enak apa ceramahnya Bang Zuma. Signal beliau biar dulu normal signalnya baru naik. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik ya, kirim permintaan tapi typing dulu, Bang, aku Kristen, Bang. Biar aku naikkan ya. Typing di bawah, Bang, aku Kristen, naikkan aku. Dikencangkan tap-tap layarnya teman-teman ya. Tap-tapnya dikencangin. Biar normal dulu signal Gurunda. Itu belum normal itu. Yang Kristen typing di bawah, Bang, aku Kristen, Bang. Biar ku naikkan ya. Dikencangin dulu tap-tap layarnya, Bang, ya. Teman-teman ya. Kencangkan dulu tap-tap layarnya biar komalnya kuat. Minimal 100k kita. Itu Nora. Ni hao ma. Biar normal dulu signal Bang Zuma. Ya, silakan lanjut. Ya, sembari kita menunggu Gurunda, teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya. Sama teman-teman Kristen, kalau mau naik silakan kirim permintaan ya. Silakan teman-teman Kristen, typing di bawah, aku Kristen, Bang, biar aku naikkan. Tap-tap ya teman-teman, tap-tap dulu. Silakan yang teman-teman Kristen, kalau sudah standby di bawah mau naik dialog, silakan kirim permintaan, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kirim permintaan. Kita sambil menunggu signal Bang Zuma stabil, karena mungkin di tempat beliau itu lagi hujan. Sabar ya teman-teman ya. Yang di TikTok maupun yang di YouTube standby, sabar menunggu, tunggu Gurunda naik kembali. Signalnya masih bermasalah. Sambil tap-tap layar ya yang di komal TikTok ya. Yang di komal YouTube juga standby ya. Yang di YouTube standby, lihat typingan-typingan yang ngerusak suasana, langsung buang ke tempat sampah. Jangan simpan-simpan lagi. Jadi teman-teman yang dipercayakan memegang kunci biru di YouTube, Zulkifli M. Abbas, mantau, standby, perhatikan kalau ada typingan-typingan yang menghujat atau nama-nama yang menghujat, langsung buang ke tempat sampah. Sembari menunggu Gurunda, signal beliau normal kembali. Sambil di tap-tap layar teman-teman ya.
ente terlalu banyak mengganggu. Oke, saya lanjut sahabat sedikit lah untuk sebagai narasi kita memberikan edukasi, kemudian siapa yang sahabat saudara-saudara kita sembah. Lalu kemudian iblisnya berkata, Rabbi ya Tuhanku, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Jikalau begitu adanya, kau kemudian mengutuk aku sampai hari kiamat, maka berilah penangguhan kepadaku sampai manusia itu nanti dibangkitkan di yaumil akhir. Itu kata iblis. Jadi karena iblis tidak mau sujud kepada perintah Allah untuk menghormat kepada Adam alaihissalam, Allah kemudian bertanya, Bom, ya paman, kenapa kamu nggak mau sujud? Apa katanya? Aku tidak mau sujud dikarenakan engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, sedangkan aku ini dari api, kelasku jauh lebih tinggi, kata iblis. Maka Allah berfirman, fa innaka minal munzarin. Baiklah wahai bom iblis, maka sesungguhnya aku kabulkan permintaanmu. Sesungguhnya kamu termasuk yang diberi usia panjang. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, bahkan Allah mengatakan ila yaumil waqtil maklum, sampai hari yang telah ditentukan, yaitu kiamat. Iblis masih nego tuh. Iblis masih nego. Apa kata iblis? Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah mengutuk aku, maka aku sudah sesat. Karena itu aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi manusia di atas muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Karena engkau telah menentukan aku sebagai si jahat, maka aku akan membuktikan bahwa Adam dan keturunannya tidak jauh lebih baik daripada aku. Izinkan aku akan membuktikan. Aku akan membuat kejahatan menjadi indah di pandangan mereka. Akan kubuat terasa indah maksiat-maksiat yang ia lakukan. Penyembahan-penyembahan terhadap aku, terhadap roh-roh jahat, akan aku buat menjadi indah di pandangan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali terhadap hamba-hambamu yang terpelihara di antara mereka. Lalu Allah berfirman, Haza, kata Allah, ini apa? Siratun alayya mustaqim, jalan yang lurus menuju kepadaku. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal gawin. Sesungguhnya kamu wahai iblis tidak akan berkuasa atas hamba-hambaku kecuali terhadap mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Dan sungguh jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka, pengikutmu semuanya. Siapa mereka? Manusia yang kafir, manusia yang membatalkan perintah-perintah Tuhan, manusia yang lebih tunduk kepada makhluk yang datang mengaku sebagai utusan Tuhan, manusia yang kemudian menanggalkan akalnya demi untuk sebuah doktrin dan dogma keegoan. Lalu Allah menjelaskan, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Dan sungguh jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Laha sab'atu abwab, likulli babim minhum juz'un maksum, kata Allah. Jahannam itu, tempat orang-orang kafir itu, mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu di antara orang-orang kafir dan bersama dengan iblis. Allah menjelaskan itu. Nah, oleh karena itulah para sahabat-sahabat sekalian, ketika kita melihat bahwasanya ternyata iblis ini di hadapan Allah sudah bersumpah akan menyesatkan anak keturunan Adam, maka yang terjadi sampai hari ini,
Iblis senantiasa kemudian mendatangi setiap insan keturunan Adam. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku iblis akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau ya Tuhanku tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Pada saat mana kemudian iblis ini berjaya? Pada saat kemudian manusia ingin menggantikan Tuhan dengan sembahan-sembahan mereka yang bukan Tuhan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Min dunillah, min dunillah, hal yansurunakum aw yantasirun, kata Allah. Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka? Fakubekibu fiha hum wal gaun. Maka mereka, apa yang mereka sembah, sembahan-sembahan mereka berupa setan yang mengaku kemudian sebagai juru selamat, dijungkirkan oleh Allah ke dalam neraka bersama dengan penyembah-penyembahnya, yaitu orang-orang sesat. Wa junudu iblisa ajma'un, dan bala tentara-tentara mereka yaitu seluruh iblis yang ada. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kata Allah, min dunillah, selain daripada Allah yang disembah oleh anak keturunan Adam, dapatkah mereka yang mereka sembah itu menolong mereka? Fakubekibu, kata Allah, fiha hum wal gaun. Maka mereka yang disembah ini, siapapun yang disembah oleh mereka, akan dijungkirkan oleh Allah ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang telah menyembahnya. Wa junudu iblisa ajma'un, dan juga bala tentara iblis bersama dengan penyembah-penyembahnya dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Lalu apa yang terjadi setelah mereka dalam neraka? Qalu wa hum fiha yahtasimun. Mereka berkata dan sambil bertengkar di dalam api neraka, Tallah, kata mereka, Tallah, demi Allah, in kunna la fi dalalim mubin. Sesungguhnya kita dahulu ketika di dunia sudah bertemu dengan para apologet Islam, sudah bertemu dengan para ulama, ustadz, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tetap saja di dalam kesesatan yang nyata. Isnusawwikum birabbil alamin, karena kita mempersamakan antara yang kita sembah ini, kamu yang datang kepada orang tersebut mengaku Tuhan, kemudian aku persamakan kamu dengan Tuhan seluruh alam semesta. Nuzawwikum birabbil alamin, karena engkau, maka aku menyembahmu, aku menjadikan engkau Tuhan selain daripada Tuhan seluruh alam. Maka inilah yang terjadi, engkau dan aku sekarang ada di dalam neraka. Wa ma adallana illal mujrimun, dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali kalian orang-orang berdosa. Ini yang terjadi kelak nanti di dalam neraka. Yang mereka sembah kemudian mereka hujat. Kamu dulu kenapa pura-pura datang menjadi Tuhan? Kau mengatakan engkau yang menghidupkan, engkau yang mematikan, engkau diberi kuasa di dunia dan bla bla bla. Ternyata engkau juga di sini sama aku di neraka. Gimana ini? Gimana ini? Siapa yang akan menjadi penolong kita? Famalana min syafi'in. Maka sehingga sekarang kita tidak mempunyai pemberi syafaat penolong. Tidak ada sama sekali. Yang ada sama kita, kita tidak memiliki sahabat-sahabat akrab yang bisa mendoakan kita. Disebabkan ketika kita hidup di dunia, kita hanya bersama dengan orang-orang yang kemudian menyembah si dia ini, si setan, si iblis ini. Ya Allah ya Karim, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, begitu indah Al-Quran yang Allah kemudian wahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah hari ini meminta kita umat Islam, apa katanya? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kaidas syaitan kana da'ifa. Jangan takut, mari berperang. Jangan takut.
Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu berperangnya di jalan Allah, bukan menggibah, bukan memfitnah, bukan pansos, bukan cari kejelekan keburukan orang-orang lain, bukan. Tetapi orang beriman itu yuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kita harus berperang di jalan Allah? Karena iblis sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan keturunan Adam alaihi salam. Siapapun itu, termasuk umat Islam. Dan yang mereka bisa diselamatkan oleh karena mereka beriman, ikut berperang di jalan Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir dan orang munafik. Kata Allah, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Mereka orang-orang kafir berperang di jalan tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, perangilah orang-orang kafir itu. Faqatilu awliya asyaitan. Jangan justru berkongkok-kongkok bersama dengan saudara-saudaranya setan. Jangan tertawa rangkulan bersama dengan saudara-saudaranya setan. Tapi kata Allah, faqatilu awliya asyaitan. Perangi mereka. Perangi. Jangan kau diamkan mereka. Perangi. Itu perintah Allah. Inna kaida syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Paling ujung-ujungnya donasi. Iblis itu gitu cara kerjanya. Maka kita umat Islam diperintahkan oleh Allah kemudian, mari kita tegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tidak sanggup tampil di depan untuk mengajak kemudian manusia kepada jalan Allah, paling tidak kita dukung. Kita dukung saudara-saudara kita. Kita dukung mereka yang berjuang di jalan Allah. Menjadi penguat, menjadi suplai tenaga, mensupport mereka, perjuangan mereka yang menurut pandangan kita sepele, tapi bisa menyebabkan orang-orang yang tadinya berada di jalan tagut, jalan setan, berubah kemudian menjadi pejuang di jalan Allah. Apa yang kita bisa hari ini? Netizen bisa mengerti hal-hal yang positif, memberikan support dari bawah, ya. Mensubscribe channel-channel YouTube yang berafiliasi dengan gerakan-gerakan pendangkalan terhadap gerakan-gerakan melawan pendangkalan terhadap akidah umat Islam. Lawan mereka. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang beriman, dan setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut saudara, jangan takut. Kita berada di jalan Allah. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir kata Allah bersaudara dengan iblis. Mereka sombong. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Iblis itu menyombongkan diri dan dia termasuk dari golongan kafir. Orang yang menyombongkan diri itu segolongan dengan iblis. Orang yang segolongan dengan iblis itu adalah orang-orang kafir. Orang yang segolongan dengan orang kafir dan iblis, mereka bersama-sama masuk dalam jahannam khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi hari ini kemudian kita melihat dari ajaran para nabi yang mengaku sebagai agama samawi, pasti memahami di sana ada Adam, di sana ada malaikat, di sana ada iblis. Ada 3 komponen yang muncul kemudian di sana. Adam alaihissalam, malaikat, kemudian iblis laknatullah alaih. Siapa di antara ketiga unsur ini yang tidak bersujud? Iblis. Ada 3 kemudian yang mengaku agama samawi. Yudaism, Islam, dan juga yang mengatakan diri mereka sebagai Nasorios. Siapa di antara ketiga golongan ini yang tidak sujud? Yahudi dalam ibadah sujud, Islam dalam ibadah sujud. Ada satu kelompok manusia yang tidak punya tulang leher.
sampai dia susah, sulit untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan golongan yang pertama, malaikat Adam alaihissalam dan juga iblis, satu di antaranya tidak sujud. Di antara orang yang mengaku dirinya 3 agama langit, satu di antaranya ibadahnya tidak sujud. Kenapa tidak sujud? Sombong. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan kafir. Nabi Ibrahim sujud, Ishak sujud, Nabi Musa sujud, Yakub sujud, Daud sujud, Salomo sujud, Yeremia, Samuel, Daniel sujud, Yesus sujud, Nabi Muhammad sujud, iblis tidak sujud. Ada lagi satu kelompok yang tidak sujud. Siapa mereka? Kafirun. Saudara-saudara, ketika kemudian dikatakan Adam alaihissalam mewariskan dosa kepada keturunannya, disebabkan karena apa? Dosanya dari mana? Dosanya karena melanggar. Apa yang dilanggar? Perintah jangan makan. Satu perintah. Satu perintah, jangan makan buah pengetahuan baik dan buruk. Dilanggar. Apa akibatnya? Adam memakannya dan akibatnya mewariskan dosa kepada seluruh keturunannya di atas muka bumi ini. Satu perintah. Siapa yang mengecoh? Siapa yang menipu? Siapa kemudian yang merasuki Adam dan istrinya sampai dia kemudian makan? Apa yang diharamkan? Namanya adalah bilis atau iblis. Siapa yang menjatuhkan Adam sampai melanggar kemudian apa yang dilarang oleh Allah untuk dimakan? Iblis. Kemudian Nabi Musa datang memberikan syariat. Jangan makan babi, jangan makan tikus, jangan makan hewan yang menjijikkan. Kira-kira iblisnya apa katanya? Iblisnya apa katanya? Ada yang tahu nggak? Adam diberi perintah, jangan kamu makan. Iblisnya tenang nggak? Karena dia sudah bersumpah, aku akan menyesatkan mereka. Iblis sudah mengatakan begitu. Iblisnya tanya, lu dilarang makan apa coy? Gue dilarang makan buah ilmu. Oh enggak, makan. Justru kalau kau makan, kau hidup yang kekal. Iblis tuh cara kerjanya. Adam habis itu turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dilarang makan babi. Imamat 11 nomor 7. Jangan engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Iblisnya kira-kira ketika Nabi Musa alaihissalam menerima perintah itu, iblisnya ngapain? Kan tadi sudah bersumpah tuh, aku akan menyesatkan. Bahkan di dalam kitab Kejadian diterangkan kemudian, sahabat-sahabat, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Oke? Ketika Nabi Musa menerima perintah jangan makan babi, musuhnya kira-kira ngapain? Mungkin begini. Hai Musa, ya paman, ajak kemudian pengikutmu jangan makan babi ya. Gitu nggak kira-kira iblisnya? Sahabat-sahabat, begitu nggak kira-kira iblisnya? Adam, iya iblis, ajak pengikutmu jangan makan babi ya. Kenapa iblis? Karena itu haram loh. Emang kenapa kalau haram? Lu kalau makan, ya kenapa? Ntar kamu masuk neraka kayak aku. Iblis baik. Iblisnya Sofyan. Habis makan apa kau iblis? Kok sopan kali iblis? Aku kasihan aja kak sama kalian kalau sampai masuk ke neraka. Wow, hebat kali iblisnya. Tapi percayalah saudara, iblis itu dibuat
oleh pencipta langit dan bumi untuk bertentangan dengan manusia. Hanya manusia yang bisa ditaklukkan oleh iblis adalah manusia yang tidak bertakwa kepada Allah. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, keturunanmu dan keturunannya. Kejadian 3 nomor 15. Siapa yang mengadakan permusuhan? Tuhan. Jadi kalau ada yang bersahabat dengan iblis, berarti dia mengingkari pekerjaan Tuhan yang membuat manusia itu harusnya bertentangan. Aku akan mengadakan permusuhan. Tapi hari ini ada yang mengasihi musuh. Kejadian 3:15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Tapi ketika kemudian musuh datang, ketika tidak disadari, disebabkan karena musuh pasti mengajarkan hal yang bertentangan dengan perintah Sang Yang Maha Tinggi, itu pasti. Ayo, ketika ada perintah jangan makan babi, sunatkan kulupmu, pelihara sahabatku, jangan ada ilah lain di hadapanku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan setelah aku. Aku Tuhan, bukan manusia dan bukan anak manusia. Ya cuma Muhammad disunah. Tetapi iblisnya kemudian pastinya datang untuk melanggar dan membisikkan perintah-perintah Tuhan untuk dilanggar dengan cara-cara yang halus. Karena iblis sudah bersumpah, aku akan menyesatkan banyak orang. Jadi iblisnya datang secara halus. Yang tadinya babi haram menjadi halal. Yang tadinya haram makan buah ilmu pengetahuan menjadi halal makan buah ilmu pengetahuan. Itulah iblis. Sabar dulu, Iblis. Sabar dulu, Iblis. Kami sunat, Nabi Muhammad sunat, umatnya sunat. Iblis tidak sunat. Iblis tidak sunat, sama seperti ente tidak sunat. Itu iblis. Allahu Akbar, Masya Allah. Nabi Muhammad dengan lisannya dia berkata, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Mana datanya, cuma mana hadis Tirmizi. Hadis Tirmizi. Al-Quran itu perkataan Allah. Al-Quran itu perkataan Allah. Yang anda butuhkan ini adalah perkataan Nabi Muhammad. Di dalam hadis Tirmizi diterangkan salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunnat. Itu satu. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan kemudian untuk menyampaikan kepada manusia, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nabi Muhammad sunnat, umatnya pun sunnat. Ada 5 fitrah yang salah satunya adalah sunnat kulub. Nabi Muhammad dan umatnya semuanya bersunnat. Iblis dan pengikutnya tena mas sunnah payai kodong, masih berhelm ki kodong kepalana, makanya tidak bisa mikir cerdas. Ngapa nak kule? Disebabkan karena otaknya tidak berfungsi normal ketika berbicara mengenai keyakinan. Kenapa mereka cerdas dari hal duniawi? Kenapa mereka cerdas? Karena mereka makan manusia. Kok bisa kayak gitu Bang Suma? Yes, karena babi itu komponennya dalam tubuhnya itu DNA-nya sama seperti manusia. Siapa makan babi 1 ekor, sama dia makan manusia 1 ekor. Siapa makan babi selama hidupnya, dia sama halnya makan manusia selama hidupnya. Makanya cerdas, karena manusia dia makan. Coba tanya, apakah betul DNA babi itu sama, mirip dengan manusia? Ilmuwan mengatakan yes, sama. Gimana nggak cerdas hal duniawi? Mau makanannya manusia, kan begitu. Jadi kalau ada ditanya kenapa babi itu diharamkan, karena babi itu mirip-mirip ya dengan manusia unsur biologisnya. Makanya babi itu cerdas, cuma bisa julung-julung. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya iblis tidak sujud kepada pencipta langit dan bumi. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut agama samawi, di antaranya ada satu yang tidak sujud kepada pencipta langit dan bumi. Oke? Ketika
Ketika kemudian pencipta langit dan bumi mengharamkan sesuatu yang agar jangan dimakan, iblisnya datang untuk menghalalkan semua yang diharamkan. Coba, semuanya halal bagiku, semuanya boleh bagiku, bukannya masuk ke dalam mulut yang haram dan menajiskan, tetapi yang keluar dari, coba cara kerjanya licin sekali, licin sekali. Ketika iblis datang kepada Hawa, Adamnya kemudian tidak tergoda, dia terus kemudian menggoda sampai kepada Hawa, barulah dia gugur. Ketika iblis datang mencobai Nabi Isa alaihissalam, tidak gugur kemudian Nabi Isa. Tetapi ketika dia datang kepada orang-orang setelah Nabi Isa, orang yang digantung di atas pohon pun dianggapnya Nabi Isa, disembah sampai hari ini. Apa yang terjadi? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya kira begitu sebagai pengantar sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada yang ingin disampaikan, waktu dan tempat dipersilakan. Itu Nora? Ya. Ada yang mau disampaikan? Itu Nora. Masya Allah, ceramahnya luar biasa Guronda. Itu bukan ceramah itu. Bergetar. Bukan ceramah itu. Ceramah ya, perbandingan agamanya bergetar. Perbandingan agama. Ya silakan teman-teman Kristen ya. Ucapkan salam doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Bang Kubu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, Dek? Jadi nanti Alhamdulillah. Ya, insya acara Allah hari pestanya ini. jadi. Bang. Hari ini saya berangkat. Kita siapkan dulu tenda-tendanya semua kan, Bang? Siap. Bisa tampil lebih bagus mengakhiri rantai kesalahan berulang. Bang Kojek sama Bang Titik Kristen atau Muslim? Ya, Kristen Bang. Oke, Bang Titik ini Kristen atau Muslim? Oke, enggak pernah mau ngomong. Silakan, Bang Kojek. Ya. Selamat siang Bang Suma. Siang. Ya. Ini saya mau tanya, di dalam ajaran Kristen sama Islam, Isa itu ada di surga, Yesus ada di surga, terus aku dengar Muhammad masih di kuburan. Apa benar apa salah? Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya di alam barzah bersama dengan orang-orang yang beriman. Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 169, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian bahwasanya wala tahsabannal ladina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Oke. Ya. Yang kedua, dikatakan saya pernah dengar debat masalah apa Allah itu apa itu penipu apa itu gitu. Apa benar apa salah? Allah kemudian penyesat. Oke. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Berkuasa atas segala sesuatu. Terhadap iblis Allah berkuasa, terhadap kejahatan Allah berkuasa. Maka ketika orang-orang kafir kemudian ingkar terhadap dirinya sang hakikat pencipta ini, maka Allah menambahkan kesesatan kepada mereka. Contoh sekarang nih, orang-orang yang menyembah kepada sesamanya makhluk, apakah mereka itu tidak sadar? Sadar. Tapi kenapa mereka tidak mau meninggalkan kesesatan itu? Ya dikarenakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un.
Mereka kemudian ditutup hatinya oleh Allah dikarenakan kekafiran mereka, kekufuran mereka. Mereka tidak menggunakan akal. Sudah didatangkan kepadanya kebenaran, tapi mereka menolak kebenaran itu, malah sombong, angkuh terhadap kebenaran. Mereka lebih percaya kepada doktrin dan dogma yang berasal dari manusia, sehingga Allah mengunci hati mereka. Maka mereka semakin tersesat. Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, dan sesungguhnya Allah membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Silakan. Katanya Bang Suma bilang penyesat atau penipu itu hanya punya iblis tadi. Mengatakan demikian. Kok tiba-tiba kok Allah juga ke sananya ke menyesatkan gitu. Itu bagaimana tanggapan Bang Suma? Saudara,